Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Perkenalkan, saya Rika Meliasari. Saya akan menemani kalian hari ini belajar tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ini materi kelas 10 ya, yang bab 1. Oke, apa sih ekonomi itu? Ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, yaitu oikonomia yang berarti manajemen rumah tangga. Kalau dari asal katanya, yaitu berasal dari kata oikos dan nomos. Oikos artinya rumah tangga, nomos artinya aturan. Jadi, ekonomi itu aturan rumah tangga. Itu secara simpelnya ya. Inti masalah ekonomi itu adalah masalah yang paling umum di ekonomi, yaitu kelangkaan. Kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya ekonomi terbatas. Seperti yang ada di gambar ya, itu ada orang-orang sedang ngantri gas LPG karena kelangkaan. Oke, penyebab kelangkaan. Ada 4 penyebab kelangkaan seperti yang bisa kalian lihat di layar, yaitu keterbatasan sumber daya alam di alam, kerusakan SDA akibat ulah manusia, keterbatasan kemampuan manusia mengolah SDA, dan peningkatan kebutuhan yang lebih cepat. Penjelasan lebih rincinya yaitu yang pertama, keterbatasan SDA di alam. Maksudnya SDA-nya itu langka, tapi kebutuhannya tidak terbatas. Yang kedua, kerusakan SDA akibat ulah manusia. Ini bisa karena adanya polusi disebabkan oleh manusia ya. Contohnya polusi di udara, polusi di air. Polusi di udara itu contohnya kayak dari polusi dari kendaraan. Kalau di air itu contohnya yang perusahaan membuang limbah ke laut ya. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara mengatasi kelangkaan? Oke, dalam mengatasi kelangkaan tuh perlu diatasi ya. Jadi dalam mengatasi kelangkaan tuh ada 6 hal. Membuat skala prioritas kebutuhan. Maksudnya adalah skala prioritas itu begini, kalian itu membuat urutan prioritas dari yang paling penting ke yang tidak terlalu penting. Yang kedua, menentukan sumber daya alternatif. Maksudnya kalau sumber daya alam satu ini tidak bisa digunakan, kalian mencari sumber daya yang lain. Yang ketiga, mengelola keuangan secara efisien. Maksudnya jadi keuangan itu diposkan sesuai dengan kebutuhan, bukan dengan keinginan. Yang keempat, memanfaatkan kemajuan teknologi. Maksudnya begini, jadi sesuatu yang langka itu dengan adanya teknologi diharapkan tidak menjadi langka. Lanjut, yang kelima, memanfaatkan bahan substitusi. Yang keenam, mendaur ulang atau memanfaatkan kembali. Memanfaatkan barang substitusi maksudnya barang pengganti ya. Jadi kalau barang itu nggak ada, cari barang yang mirip yang bisa jadi pengganti. Yang keenam, mendaur ulang maksudnya adalah menggunakan kembali atau menginovasi barang-barang yang sudah digunakan. Ini juga salah satu usaha untuk membantu mengurangi pencemaran di bumi ya. Oke, menentukan pilihan yang tepat. Jadi dalam menentukan pilihan tepat, di dalam ekonomi kita cari tahu dulu ya pilihan itu apa. Pilihan ekonomi adalah keputusan sadar untuk menggunakan sumber daya yang langka dengan cara tertentu. Maksudnya dengan cara tertentu ini apa sih? Dengan cara yang efisien ya. Jadi kamu menggunakan uang kamu itu secara efisien atau seefisien mungkin. Ini pilihan ekonomi berkaitan dengan pilihan dari tidur sampai bangun. Bahkan tidur lagi itu kita selalu menentukan pilihan setiap hari. Jadi jangan sampai salah memilih ya. Oke. Kalau ada yang tanyakan, bisa tanyakan di komentar. Atau jika ada yang materi yang ingin diketahui, boleh juga ya tulis di komentar ya. Nah, dalam menentukan pilihan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada 5 ya, analisis biaya peluang,
Analisis biaya manfaat, mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi, menyadari trade-off, berpegang teguh pada prinsip ekonomi. Nah, jadi analisis biaya peluang. Biaya peluang itu adalah biaya yang kalian korbankan karena kalian menentukan pilihan. Yang kedua, analisis biaya manfaat itu adalah bagaimana kebermanfaatannya. Yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor pendorong kegiatan ekonomi. Apa sih yang menjadi pendorong kegiatan ekonomi tersebut? Apakah karena kebutuhan atau karena keinginan? Yang keempat, menyadari trade-off. Maksudnya gini, kamu punya dua pilihan, terus kamu memilih salah satu. Nah, itu ada jadi kamu menentukan di antara dua pilihan. Yang kelima, berpegang pada prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi itu dengan modal yang minimal mendapatkan hasil yang maksimal. Contohnya kamu buka usaha dengan modal 3 juta. Nah, dengan modal 3 juta tuh kamu mengharapkan mendapatkan untung yang maksimal, bukannya sebanyak-banyaknya ya. Dulu tuh bahasanya sebanyak-banyaknya, enggak seperti itu ya. Jadi tentunya dalam memulai usaha itu pasti kita mencari keuntungan kan, tapi tidak sebanyak-banyaknya. Intinya semaksimal mungkin. Ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan. Kalau ada yang tanyakan, boleh tanya di komentar ya. Terus nanti ya, faktor pendorong kegiatan ekonomi ini biasanya kan kalau kita membeli barang pasti ada alasannya dong, entah karena selera atau karena kebutuhan. Nah, itu merupakan faktor pendorong kegiatan ekonomi yang kita lakukan ya. Kalau yang prinsip ekonomi ini biasanya di prinsip ekonomi ini diterapkan ketika ingin memulai usaha. Oke. Dalam menentukan pilihan ini nanti tadi kan penjelasannya secara singkat. Nah, penjelasan lebih lanjutnya lagi ada di part 2. Silahkan ditunggu video selanjutnya. Oke, tetap sehat, jangan lupa selalu pakai masker, pakai hand sanitizer setelah memegang fasilitas umum ya. Tetap sehat dimanapun berada. Oke, untuk saat ini Ibu rasa cukup. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lanjutannya skala prioritas. Oke, ini juga nanti di pertemuan selanjutnya ya, yang skala prioritas ini ya, karena nah, ini beberapa preview untuk pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih.